mulai. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kembali kita lanjut kuliah ke-13. Ini masa kuliah ke-13 ya. Tidak lama lagi selesai. 14, 15, 16 ujian akhir. Tinggal 2 kali. Setelah ini selesai. Nah, untuk itu kita akhir-akhir kuliah ini kita coba praktek ya untuk meneliti. Nah, ini ada di sini kita coba ambil penelitian di sekitar kampus supaya mudah mengambil data. Ya, ini saya sudah buatkan kuesioner. Jadi kita ambil data di masyarakat kampus tentang parkir, ya, bagaimana kondisi parkir. Kita bisa menganalisis parkir kendaraan sepeda motor di kampus kita, Unis Hulu. Nah, ini sudah jadi. Kuesioner nanti akan dibagikan ke teman-teman mahasiswa atau siapa saja yang parkir di kampus. Ini data yang pertama, kita ambil data respondennya. Ada responden itu ada sampel, ada populasi. Populasi itu keseluruhan responden. Sampel itu orang yang kita ambil yang mewakili populasi. Jadi minimal 30 orang menurut standar di buku Prof. Sugiono. Nah, di respondennya bisa mengisi atau diisikan jenis kelaminnya laki atau perempuan, usianya berapa. Ada 3 kelas ini di bawah 20 sampai 25 dan di atas 25 tahun. Kemudian status di kampus dia apa? Mahasiswa kah? Dosen kah? Atau masih tenaga pendidik? Belum jadi dosen? Atau lainnya apa? Staf atau apa? Nah, dikasih kosong bagian bawahnya. Status di kampus. Bisa saja dia keluarga atau orang tua dari mahasiswa misalnya. Kemudian fakultasnya dia di mana? Apakah teknik, ekonomi, hukum, FKIP, ya, fisik, PAI, ada beberapa fakultasnya. Ada yang lain barangkali bisa diisi. Kemudian frekuensi datang ke kampus, nah ini dia berapa kali? Apakah setiap hari datang atau 3-4 kali dalam 1 minggu, atau 1-2 kali 1 minggu, atau jarang? Nah, itu kali isi. Setelah mengisi profil responden, data responden, ya, kemudian lanjut kepada pengambilan data berkaitan dengan kepemilikan dan kebiasaan parkir sepeda motor. Nah, ini pertanyaannya. Berikutnya, apakah Anda menggunakan sepeda motor untuk datang ke kampus? Nah, ini bisa isi ya atau tidak. Jika ya, berapa rata-rata lama parkir? Berapa rata-rata lama parkir? Di bawah 1 jam kah? 1 sampai 3 jam, atau di atas 3 jam? Nah, dibagi 3 kelas. Kemudian area parkir yang bisa digunakan di depan kampus kah? Atau di fakultas masing-masing, atau di parkiran samping gedung, area tidak resmi, atau di dalam kampus. Ada titik-titik di bawah ini bisa diisi dalam kampus. Parkiran depan kampus, fakultas masing-masing. Nah, ini fakultas masing-masing mungkin diganti dengan di dalam kampusnya, parkiran di dalam kampus. Dan area tidak resmi, pinggir jalan, telantar. Oh, nanti bisa diisi. Parkiran area parkir dalam kampus. Area dalam kampus. Area di dalam kampus. Karena coba ini tempat parkir ya. Kemudian persepsi terhadap kondisi parkir. Ini isi dari sangat tidak setuju, tidak setuju, ragu-ragu, setuju, dan sangat setuju. Jadi ada 5 pilihan. Ya. Ini ada Goodman, ada juga ya metodenya seperti ini. Kalau Goodman cuma ya dan tidak, 1, 2. Kalau ini 5 yang sering digunakan. Nah, ini
Pertanyaannya berkaitan dengan kapasitas dan penataan parkir. Nah, kapasitas parkir sepeda motor saat ini apakah sudah mencukupi? Nah, ini dijawab 1 sampai 5. Tinggal dicentang apakah setuju sudah cukup atau tidak setuju. Sudah ada pilihannya 1 sampai 5. Tidak setuju kah? Ragu-ragu kah? Setuju sudah. Bagaimana penataan parkir motor? Sudah rapi dan teratur? Nah, bisa diisi. Lebar ruang parkir memadai untuk keluar masuk sepeda motor. Kemudian akses menuju lokasi parkir mudah dan tidak mengganggu aktivitas. Nah, tinggal diisi 1 sampai 5. Kemudian keamanan parkir. Nah, di sini keamanannya. Merasa aman parkir sepeda motor. Nah, tinggal pilih di sini. Waalaikumsalam 1 sampai 5. Tersedia petugas keamanan atau parkir yang memadai. Area parkir punya penerangan yang cukup pada siang malam hari. Kemudian kasus kehilangan, kerusakan motor dan jarang terjadi. Apakah betul jarang atau sering terjadi? Ini tinggal diisi dari responden. Kemudian kenyamanan pengguna. Jadi ini kita akan action ambil penelitiannya, ambil data di lapangan tentang parkir. Kita cari data di lapangan tentang termasuk kenyamanan pengguna parkir. Apakah dia nyaman atau tidak? Berkaitan dengan area parkir, tidak berdasarkan. Area parkir memiliki atap pelindung dari panas hujan, sirkulasi keluar masuk kendaraan lancar, tidak macet, fasilitas petunjuk parkir rambu marka sudah memadai. Nah, ini yang kita ambil. Kemudian terakhir saran masukan. Apa yang ingin sampaikan, masalah dan solusi, mungkin ada yang ide-idenya diberikan ya bisa dimasukkan di sini. Menurut Anda masalah utama pada parkir sepeda motor? Nah, ini bisa dimasukkan. Dan apa saran untuk perbaikan sistem parkir sepeda motor? Nah, dari sini sudah dapat data. Setelah data ini dapat nanti diolah. Jadi saya bantu olah nanti darilah hasil penelitian ini. Ini dari penelitian ada 3 variabel: kapasitas dan penataan parkir, keamanan parkir, dan kenyamanan pengguna. Ini sudah jadi satu penelitian. Jadi ini kita coba actionnya meneliti. Nanti saya printkan 30 lembar, nanti diambil datanya di apa, pengguna kendaraan. Set dulu. Ini di dokumen. Benar penelitian tentang parkir kendaraan. Ya. Dan kita lanjut ke kuliah ke-13. Ini ada absen, evaluasi pembelajaran bisa diisi untuk masukan-masukan dalam mengajar, materinya. Materi dan tugas. Mana yang lain? Cuma 13 materi. 6, 7, 8. 6, 7, 8 UTS tuh. Jadi 9, 10, 11, 12, 13. Oh, 13 berarti 12. Tinggal 1-2 kali kuliah ini. Kalau dilihat dari tahun. 13 materi. Ya. 14 pertemuan pertama itu. Oh ya, pendahuluan 14. Jadi UTS 15, UAS 16. Saya cocok. Materi C+ sudah pernah belum? Oh, sudah ini panduan kuliah. Sudah. Nah, lanjut materi 12. Ini untuk kuliah kita
Tinggal dikerjakan soalnya sudah ada tugas TPS. Setelah isi profil mahasiswa, nama NPM, dan seterusnya, ada pertanyaan sini tentang validitas. Sudah pernah baca apa itu validitas? Belum? Tinggal dibaca. Macam-macam validitas pengukuran, gold standar masing-masing validitas, kemudian reliabilitas. Ada validitas dan reliabilitas. Ini kompetensi yang ingin dicapai perkuliahan hari ini. Kompetensi untuk karakternya ini kisah Nabi Ayub. Apa yang bisa kita ambil dari kisah Nabi Ayub? Nah, untuk karakter dulu kita klik kisah Nabi Ayub, maka akan muncul di sini. Kisah Nabi Ayub. Untuk mengetahuinya bisa dibaca materinya. Ini untuk panduan kuliah saja. Untuk dapatkan jawabannya sudah ada bagian akhir ya. Slide bagian akhir itu tentang uh, kisah tersebut, apa yang bisa kita ambil dan kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Kita bisa ambil juga dari AI ya, AI atau AI. Saya buka AI ini, saya tanya, dia jawab ini. Karakter yang bisa kita ambil itu sabar. Sabarnya luar biasa. Penyakitnya bertahun-tahun ini, Nabi. Semua tubuhnya dimakan ulat, tinggal lidahnya. Tapi beliau bersabar. Keluarganya hilang, mati satu persatu anak-anaknya tuh. Eh, dan seterusnya. Dan teguh iman, dan rasa syukur, selalu bersyukur. Tidak merasa kurang, walaupun semuanya hilang, tetap bersyukur. Jadi dia tidak merasa sempit hidup. Hidupnya terasa luas, walaupun kehilangan, karena dia bersyukur. Menerima apa adanya. Tetap bisa hidup, ya disyukuri apa yang ada. Kalau orang lain berpikir, ya stres. Kan? Kalau tidak dipikirkan, ya tidak stres. Hidup enak. Karena masalah tidak dipikir. Ya pikir solusi. Dengan tawakal, nah tawakal ini tidak terlalu banyak berpikir, dia sudah menerima apa adanya. Apa yang ada diberikan hari itu bisa makan satu kali sehari, syukuri. Nah, hidup tenang, tawakal. Ya, kekuatan itu tidak bisa ya, diserahkan kepada yang maha kuasa. Kita cuma berusaha, ada Tuhan yang maha kuasa. Setelah diserahkan, hidup akan tenang. Tawakal. Kemudian teguh hati, tidak melukai perasaan orang lain. Jadi, kemudian kesetiaan dan keteladanan dalam keluarga. Nah, ini di mana ada istrinya ini sangat setia, walaupun sudah sakit, luar biasa. Kalau orang lain sudah tinggalkan, dia suami penyakitan, dan ini tetap dia tetap perawat luar biasa. Kesetiaan, ada contoh cerita kesetiaan dari pasangan hidup. Kemudian disimpulkan di sini 5, apa yang bisa kita ambil sebagai pelajaran: sabar, ketika ujian, bersyukur, tidak ada nikmat maupun musibah, tetap syukur, tawakal dan iman, tidak goyah, akhlak mulia, tidak membalas dengan keburukan, dan menghargai keluarga dan tetap rendah hati. Nah, itu jawabannya. Bagikan di grup. Kemudian berkaitan dengan karakter, apa itu validitas? Nah, ini tentang validitas. Kita bisa buka AI dan juga Classroom. Kalau Classroom ini tentang Nabi Ayub, dijelaskan mahasiswa ketika sakit tetap berzikir, ingat Tuhan, sabar, serta tidak mengeluh, tidak mencela sakit. Dan mahasiswa menjenguk, mendoakan orang yang sakit, dan sabar dan senantiasa berzikir kepada Allah, pada Tuhan yang memberikan ampunan dan balasan yang besar. Jadi ada LMS, Classroom, ada juga AI, bisa digunakan dua-duanya. Nah, berkaitan validitas, ini ada juga materinya, validitas dan reliabilitas.
Nah, ada yang materi PowerPoint, ada yang dokumen. Kita juga bisa bertanya pada AI, apa itu validitas. Nah, kalau AI ini jelaskan validitas itu adalah tingkat sejauh mana satu instrumen, satu variabel penelitian itu mengukur apa yang harusnya diukur. Maksudnya, instrumen itu dianggap valid jika data yang dihasilkan benar-benar menggambarkan variabel yang diteliti. Masih bingung ya? Contohnya, jika ingin mengukur kepuasan pengguna parkir, tapi pertanyaannya justru menanyakan hal-hal tentang kondisi cuaca, maka itu tidak valid. Yang ditanyakan cuaca, bukan tentang parkir. Jadi yang kalau mau valid ya harus terukur apa yang diteliti itu yang memang diambil datanya dan ditanyakan pada orangnya. Jadi validitas itu penting itu untuk mengukur keakuratan data supaya datanya itu akurat, datanya tidak palsu, cuma bikin-bikin kan bisa. Kalau bikin-bikin berarti tidak valid. Jadi sebenarnya mengukur itu valid data itu bisa dengan statistik, tapi kalau dilihat dari kebenaran datanya itu yang dilihat adalah orangnya. Kalau orangnya jujur, ya berarti datanya itu valid. Kalau orangnya suka berbohong, ya dia palsukan datanya. Dari situ bisa dilihat dari orangnya. Jadi perlu diukur validitas data ini untuk menentukan keakuratan data. Data tidak valid berarti kesimpulannya bisa saja salah. Dan juga kepercayaan terhadap hasil penelitian ini akan diakui jika valid. Kemudian sesuai alat ukur dengan tujuan penelitian. Jadi, termasuk pertanyaannya pas. Kita mengambil data eh, parkir yang ditanyakan tentang cuaca, tidak cocok. Pertanyaan juga harus sesuai. Nah, kemudian ada jenis-jenis validitas. Ini ada validitas isi, content validity. Ini contohnya kepuasan parkiran ya. Ini kepuasan parkiran mencakup kapasitas parkir, keamanan, dan kenyamanan, termasuk aksesibilitas. Nah, ini bisa diuji melalui para pakar, pendapat ahli, expert judgment. Kemudian validitas konstruk. Ini validitas isi. Kalau validitas konstruk itu contohnya keamanan parkir. Ini harus mencerminkan indikator, misalnya penerangan, keberadaan petugas pengawasan, ada CCTV. Nah, ini validitas konstruk namanya. Ini diuji validitasnya dengan analisis faktor. Ada faktor analisis. Kemudian ada validitas empiris. Ini mengukur sejauh mana hasil instrumen berkorelasi dengan ukuran standar. Ini dibagi dua, ada concurrent validity dan predictive validity. Kalau concurrent validity itu dibandingkan dengan hasil pengukuran lain. Dalam waktu yang sama, dibuat pengukuran lain. Dua tempat parkir misalnya. Kalau predictive validity mengukur kemampuan instrumen memprediksi hasil masa depan. Bisa diprediksi ke depan 5 tahun. Ada validitas item. Nah, ini menguji setiap butir pertanyaan. Ini biasanya menggunakan korelasi, person, dan total korelasi. Ini menggunakan statistik. Bisa SPSS, bisa Excel, dan lain-lainnya. Etap. Standarnya jika R lebih besar sama dengan R tabel, nah ini rumusnya. Menguji validitas instrumen, jadi ada 4 tadi. Kalau validitas isi dengan expert judgment, kita tanya para ahli. Kemudian untuk validitas item, itu uji korelasi item. Kalau validitas konstruk, analisis faktor. Untuk validitas kriteria, uji korelasi. Jadi untuk validitas ini,
Kesimpulannya, validitas itu adalah ketepatan alat ukur. Tepat. Jadi dikatakan valid jika pertanyaannya relevan, mewakili konsep yang diukur, hasilnya akurat dan dapat dipercaya, dan secara statistik memenuhi syarat. Nah, ini jawaban kita menggunakan AI. Ya, saya share di grup. Jadi bahan bacaan itu AI. Nah, kalau di LMS ini ada penjelasan validitas. Sejauh mana satu alat pengukur mengukur apa yang ingin diukur. Jenis validitas ada konstruk, isi, eksternal, prediktif, budaya, rupa. Nah, masing-masing punya sumber. Ada yang sama, ada yang berbeda. Reliabilitas, kalau validitas tadi itu alat pengukur apa yang diukur. Kalau reliabilitas, sejauh mana satu hasil pengukuran relatif konsisten kalau diukur ulang. Ya, kita ambil data, parkir, hari ini, bulan depan ambil data lagi, itu sama hasilnya, berarti reliable. Kalau berbeda, berarti tidak reliable. Ini berkaitan dengan data yang ukurannya relatif sama, kalau diulang. Jadi, ada rumusnya ini, produk momen, ya, R. Tidak ada di file. Jadi kalau menganalisis data, itu ada pengambilan data, kemudian dianalisis. Ya. Bisa dibuat dalam bentuk tabel, grafik, kemudian di deskripsi, dijelaskan. Nah, sekarang sudah banyak yang membantu AI. Jadi Anda ingin apa? Setelah ada data, tinggal Anda masukkan, dia jawab sendiri, langsung selesai satu hari. Jadi mudah sekali sekarang ini. Syukur kita hidup di zaman sekarang, 2025. Beda dengan zaman saya, 2009, waduh, tidak ada AI. HP saja jarang, belum pegang HP saya. Jadi kuliah saat itu luar biasa. Yang bisa dikerjakan satu hari sekarang, dulu berbulan-bulan baru selesai. Satu bulan. Dulu saya buat buku 2 tahun jadi satu. Sekarang buat buku 3 hari jadi satu buku 3 hari. Cuma karena berbayar kalau mau diterbitkan, saya tidak terbitkan. Tahun lalu itu 10 buku saya terbitkan. Tapi saya pikir-pikir, tidak harus Japung tidak dinilai cuma 2 buku. Jadi saya berpikir juga mau terbitkan lagi. Padahal bisa buat buku. 3 hari atau 1 minggu jadi satu bulan bisa 4 buku. Satu semester kali coba 6 bulan kali banyak bisa dibuat. Nah, iya, tak apa-apa. Supaya cepat sembuh naik. Ya, jadi itu sedikit tentang validitas dan reliabilitas. Ini ada dibahas di sini data-data ini kalau di materi. Data-data di analisis statistik. Nah, R-nya ini reliable. Ini kita menggunakan Excel. Dapatkanlah grafik, data dan grafik. Ada sampel, 10 sampel, X1, X2, Y. Ini ada datanya. Hitung jumlahnya 10, jumlah X1 totalnya sekian, X2. Hitung secara statistik ini data. Dapatkanlah R-nya. Ini file Word, ada juga file PPT, PowerPoint atau PDF. Validitas dan reliabilitas. Wah, ada 24 slide ini. Diharapkan sudah bisa validitas itu untuk data valid, nah tidaknya sesuai terukur tidak. Reliabilitas itu konsisten atau tidak. Kita lagi ambil data, diulang datanya sama atau tidak. Sama berarti reliable. Intinya itu, ya. Jadi, teorinya silakan dibaca ini ada validitas, macam-macam validitas pengukuran, nah, dan seterusnya.
Udah azan, kita cukupkan dulu sampai sini. Ya, nanti saya printkan dulu ini, anunya apa namanya? Kuesioner nanti dibagi. Ya, bagi, ambil data. Ya. Jadi saya akhiri mengucapkan Alhamdulillah, Alhamdulillah min, atas kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sen 35, 35. Iksan Salim. Eh, Iya, Pak. ada Iksan Salim sudah. Kemudian Nia Aulia 17. Sudah. Ini siapa? Berapa? Ya? 19. Oh, Budi ya? Ya, oke. Sip. 49. Ah, udah. Tunggu ya, absen dulu. Aduh, yang ini. Ini. 49 ini Zulfikar. Ayat Zulfikar ini. Oke. Oke, cukup dulu kuliah kita. Saya kirim sekian. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya Waalaikumsalam.